Karena gini, prinsip media sosial itu kan komunitas gitu. Nah, komunitas ini kan kita paham, orang berkomunitas itu karena ada sama rasa, persamaannya mereka, apakah daerahnya, hobinya, atau kesukaannya, bahkan tokohnya, artis favorit, atau apapun, sesuatu yang sifatnya related dengan dirinya. Nah, pertanyaan adalah ketika sesuatu yang sifatnya nggak ada di daerah mereka, semuanya ada di luar, bagaimana caranya mereka mau interest terhadap konten yang di-provide melalui sosial media yang ada di daerah itu sendiri. Kalau kita melihat bahwa teman-teman konsultan lain itu juga bisa melakukan hal yang serupa. Nah, mungkin yang membedakan adalah background dari kita gitu. Mas Indra ini lebih cenderung dia teknis, strategik. Ya, kalau saya ini backgroundnya di komunikasi murni dan media. Dan media cetak, Pak Tian. Yang sekarang Bukannya Anda semua media lini udah pernah. Oh, betul. Tapi sebenarnya kan kita melihat tidak ada sesuatu yang tidak akan berubah menjadi lebih bagus kalau kita nggak mengubahnya gitu sih. Oke, salah satu yang mungkin perlu disampaikan adalah terkait penanganan di Mabes Polri ya, di Humas Polri yang pernah di handle oleh Pena kita dan bekerja sama juga dengan Jak TV ya. Mungkin pemirsa perlu sedikit insight karena ini Polri sebagai kita ketahui, Polri ini adalah organisasi terbesar di Indonesia. Secara urusan juga paling besar. Betul. Dari orang lahir sampai orang meninggal. Betul. Tidak lepas dari polisi. Seperti apa tuh Mas Adit dan Mas Indra challenge-nya untuk menghandle pelatihan dan membantu mereka menyiapkan konten, mengelola, mengevaluasi dan sebagainya. Para praktisi 34 provinsi, 34 Polda berarti. Polda, ya. Polda. Silakan Mas. Jadi waktu itu ingat Pak Tian, kita ketemu dengan perwakilan dari 34 Polda, kemudian ditambah lagi dari Polwan dan Brimob. Brimob ya. Oh, ya total betul. Mungkin sekitar 120 lebih waktu itu dari Humas seluruh Polda. Nah, dalam acara waktu itu kita betul-betul diskusi tentang bagaimana memulai. Kalau untuk bicara tentang konten, di Polri itu banyak sekali konten. Betul. Nah, pertanyaannya adalah enggak kurang konten. Bahkan media sangat menomorsatukan juga konten Polri ya. Betul. Media mana yang nggak punya konten Polri? Pasti, mulai dari sisi kriminalitas, penyelesaian kasus hukum, lalu lintas. Bahkan infotainment. Infotainment ada di sana gitu. Kenapa? Karena terkait soal kasus tertentu gitu. Iya, iya. Nah, waktu itu kita diskusi sama teman-teman di Humas adalah bagaimana memanfaatkan itu, membangun sesuatu persepsi positif tentang apa yang dilakukan dengan kejadian-kejadian yang dekat dengan Polri. Mulai dari menyusun kerangka kerja, menyusun rencana kerja, sampai kalender konten mereka, terus menyusun lagi hal-hal yang sifatnya simpel ya Mas Indra ya. Bagaimana bio-nya juga harus disusun, kalender kontennya juga harus. Iya. Itu yang kita siapkan buat sampai ke evaluasi terhadap hasil yang mereka produksi gitu. Ya. Dan sebetulnya apa yang terjadi di rekan-rekan itu kan sebetulnya bukan eksklusif di Polri, hampir semua. Hampir semua. Artinya penguasaan skill jauh lebih didahulukan daripada konten, kemampuan. Bahkan saya ingat ada asumsi bahwa semakin banyak mengirim konten makin bagus gitu. Ya. Makin produktif, di mata pimpinan makin bagus, pimpinan juga merasa makin banyak memberikan laporan kepada masyarakat. Tapi kenyataannya nggak ada interaksi gitu. Tidak ada interaksi. Kenapa tuh Mas Adit atau Mas Indra? Mas Indra nih. Kenapa Mas? Makin banyak konten, makin miskin interaksi. Kenapa itu? Karena jadi kalau semakin banyak konten yang kita upload di misal akun Instagram kayak gitu, jadinya semakin bercabang informasinya. Jadi audiens ngelihat ini mau kemana sih arahnya nih, mau fokusnya kemana gitu. Oh ternyata di sini udah ada konten ini, di akun yang ini juga udah ada konten ini, jadi redundant. Dan itu jadinya terlihat nggak efektif Pak. Makanya audiens bisa melihat loh apa bedanya antara akun ini dengan akun berita gitu. Jadi nggak ada sesuatu. Nah itu mungkin harusnya perlu difilter, dibatasin mana yang urgensinya terlebih dahulu. Dan menurut kita kalau berdasarkan diskusi sama teman-teman Humas Polda waktu itu ya Mas Adit ya, justru
konten yang di-highlight adalah konten di daerah masing-masing. Itu yang mungkin lebih bisa diberdayakan. Oh, jadi semakin lokal kontennya diperbanyak, itu justru semakin engage buat masyarakat. Iya, Betul, karena lebih yang engage dengan bersangkutan. audiensnya. Jadi asumsinya begini, orang Medan lebih menyukai dan lebih tertarik isu tentang Sumatera Utara atau orang Iya. Sumatera Utara daripada misalnya isu yang terjadi di Ambon misalnya kayak Betul. gitu. Iya. Karena gini, prinsip media sosial itu kan komunitas gitu. Nah, komunitas ini kan kita paham, orang berkomunitas itu karena ada sama rasa persamaannya mereka, apakah daerahnya, hobinya, atau kesukaannya, bahkan tokohnya, artis favorit, atau apapun, sesuatu yang sifatnya related dengan dirinya. Nah, pertanyaan adalah ketika sesuatu yang sifatnya nggak ada di daerah mereka, semuanya ada di luar, bagaimana caranya mereka mau interest terhadap konten yang di-provide melalui sosial media yang ada di daerah itu sendiri gitu, Pak Tian. Oke, oke. Nah, yang membedakan layanan dari Pena Kita dengan konsultan lain apa? Kalau kita melihat bahwa teman-teman konsultan lain itu juga bisa melakukan hal yang serupa. Nah, mungkin yang membedakan adalah background dari kita gitu. Mas Indra ini lebih cenderung dia teknis, strategik. Nah, kalau saya ini backgroundnya di komunikasi murni dan media. Dan Ya. media cetak, Pak Tian. Yang sekarang Bukannya Anda semua media lini udah pernah. Oh, betul. Pernah di Tapi sebenarnya kan kita melihat tidak ada sesuatu yang tidak akan berubah menjadi lebih bagus kalau kita nggak mengubahnya gitu sih. Ya, ya. Artinya Anda ingin mengatakan bahwa riset Pena Kita lebih siap diuji dari aspek empirik ya dan down to earth gitu cara itunya. Ya, mungkin kita nggak mau berani bilang bahwa kita lebih bagus, tapi kita mungkin berusaha lebih kuat gitu. Ya, saya kadang-kadang juga terkejut ya ketika menemukan sebuah fenomena bahwa ada konsultan yang ketemu klien siapapun yang ditawarkan template gitu kan. Padahal setiap isu pasti Beda-beda pasti spesifik ya. pendekatannya Oke. pasti beda-beda ya, Pak. Oke, dan konsultan harus punya kemampuan untuk mau mendengarkan ya. Harus cukup rendah hati untuk mendengarkan apa sebetulnya yang Concernnya menjadi concern gitu. Karena apa yang baik menurut klien belum tentu juga baik menurut yang lainnya gitu kan. Atau baik menurut kita belum tentu baik menurut klien. Jadi nggak boleh top down lah kira-kira. Dan kadang-kadang solusinya bukan ada di kita gitu. Di mereka. Jadi nggak harus kita sebagai konsultan harus kasih solusi layanan kita gitu, Pak. Bisa jadi layanannya cocok di sebelah atau di tempat lain kayak gitu. Ya, Kita sebagai konsultan bersikap fair. Oh, ternyata lebih baik ini lakukan sendiri atau lebih baik ini ke sini gitu. Oke. Nggak harus kayak kita kayak gitu. Baik, untuk pemilu ini layanan Pena Kita ini di tataran riset ya, lebih ke riset, tidak eksekusi. tidak dieksekusi. Karena Kalau ada tawaran permintaan dua-duanya, Anda ambil. kalau dalam bicara tentang etika bisnis gitu, mungkin dalam membuat program itu nggak boleh kita Nggak boleh ya. dua kaki. Kita yang riset, kita yang eksekusi, terus kita juga yang bilang baik. Betul. Kan harus ada sesuatu yang sifatnya spesialis gitu, Pak. Betul, Pak Tian. betul. Ya. Nah, kalau misalnya kita diminta untuk bikin strategik, ya kita fokus strategik. Strategik ya. Atau kalau kita diminta dieksekusi, kita eksekusi hanya aja. Karena Ya, takutnya biasnya begitu tinggi gitu. Pasti, pasti. Ya, biasanya. Pastilah kalau seandainya kita yang riset dan kita yang eksekusi, evaluasinya juga pasti akan baik-baik saja kan, karena menyelamatkan proyek kan. Makanya yang kita lakukan itu adalah berkolaborasi dengan teman-teman yang memang sesuai dengan bidangnya masing-masing gitu. Itu sih, Pak. Oke. Nah, kembali ke soal pemilu 2024, apa saran yang Anda sampaikan, yang bisa Anda sampaikan supaya pemilu ini bisa melahirkan satu hasil yang demokratis, pemimpin yang berkualitas, punya kontribusi yang positif, mengingat 2024 ini lebih spesifik adanya penggunaan model kampanye yang tidak pengerahan massa kan, jadi lebih menggunakan teknologi. Tapi seperti di awal saya sampaikan bahwa itu bisa ambigu, bisa positif, bisa negatif. Gimana? Silakan. Apa sarannya? Jadi kalau kita lihat ya, sejatinya media sosial ini sekarang kita lihat bagaimana mendudukkan meliterasi warga Indonesia ini baik, bijak,
menggunakan media sosial. Tujuannya media sosial itu adalah tempat yang mulia untuk eksis dan narsis. Nah, harapannya adalah para pemimpin atau calon pemimpin kita juga memanfaatkan media sosial ini dengan cara yang tepat dan mulia juga. Jangan sampai media sosial itu menjadi alat untuk perundungan, peretasan data, kemudian menyebar berita palsu, kemudian juga memanfaatkan tujuan menggandeng sesuatu, tapi tujuannya lebih ke black campaign. Tapi kalau misalnya mereka adu argumentasi, adu ide kreatif, adu ide dan gagasan yang brilian untuk kemajuan bangsa, saya pikir bangsa kita akan menjadi lebih cerdas karena terliterasi dengan pemikiran-pemikiran yang kekinian gitu. Itu sih Pak. Iya. Sorry saya potong karena banyak sekali Mas yang orang traumatik ya dengan penggunaan sosial media karena dengan mudah orang menghujat, orang memaki tanpa harus bertemu langsung dengan orang atau pihak yang dirundungnya gitu. Seringkali memutuskan ya udah saya matikan aja atau saya keluar dari grup. Seberapa mengerikan kondisi itu menurut Mas Indra? Situasi saat ini ya. Situasi saat ini ya. Karena gini Pak, ketika mereka masuk ke sosial media, mereka membawa personalitinya ke sosial media. Jadi apapun komentar, respon orang di platform sosial media itu jadi jatuhnya bersifat personal kayak gitu. Dan itu impact-nya bisa jadi ke psikis si orang ini. Dan gak sedikit juga yang ada kejadian karena stres, komentar dia dihujat sama netizen, dia stres, malu, ngurung diri sendiri. Banyak juga yang sakit gitu. Dan makanya kita, kalau dari saya pribadi, yuk kalau ketika bersosial media, mari kita cerdas menggunakan platform ini. Kita fokus lebih ke substansi topik apa yang didiskusikan, bukan menyerang ke personality gitu ya, Mas Adit. Seberapa efektif mekanisme take down yang sekarang banyak digalakkan oleh pemerintah untuk menghambat atau untuk mencegah meluasnya akun-akun atau yang kerap memproduksi konten-konten hoax. Nah ini efektivitas ini mungkin kalau dari segi data mungkin nanti kita bisa coba cari ya Mas Adit. Cuma dari experience dari yang kita amati, 1 di take down, 5 muncul lagi Pak. Apa ya? 1 di take down. 1 tumbuh 1000. Nah, mungkin bahasanya gini, bahasanya apa ya? Sejauh kemudahan untuk memperoleh nomor telepon dan mengenerate atau membuat akun email, selama itu terjadi, selama itu juga ada namanya akun-akun yang nggak bertanggung jawab. Nah pertanyaannya adalah gimana caranya? Ya kita serahkan ke pemerintah kalau ada solusi, tapi itu juga ya mungkin kalau itu dilakukan juga akan menghambat industri kreatif ya. Karena orang kreatif itu cenderung melakukan sesuatu yang sifatnya di luar yang aneh-aneh gitu. Jadi lagi-lagi menurut Mas Adit, literasi jauh lebih penting ya? Jauh lebih penting. Take down penting, tapi literasi juga. Literasi jauh lebih penting. Artinya orang kalau sudah sadar, mungkin tidak akan tergerak untuk men-share satu isu yang negatif ya, atau konten yang negatif. Ketimbang kemudian terus-menerus melakukan take down. Pembatasan gitu. Karena prinsipnya kita kan diajarkan kreatif sejak kecil gitu. Selama kita masih mendapat celah jalan untuk berbuat sesuatu yang dilarang, selama nggak dilarang, nggak diatur, itu akan muncul terus. Oke. Nah sejauh mana Mas kekacauan di sosial media ini berpengaruh pada politik, hukum maupun bisnis? Ada nggak pengaruhnya? Kalau bicara tentang bisnis, pengaruhnya besar. Misalnya contoh bagaimana orang bisa mengenerate crowd terhadap sebuah event. Kemudian juga menaikkan persepsi terhadap layanan maupun produk satu perusahaan. Kenapa? Karena perspektif ketika crowd-nya tinggi, produknya banyak dibeli oleh akun-akun yang memang diciptakan untuk melakukan aktivitas, persepsinya akan muncul. Yeah. Sekarang di eskalasi politik gitu, ya cukup besar juga pengaruhnya karena fungsinya apakah tujuan untuk positif campaign, negatif campaign maupun di black campaign.